Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pasti baik ya. Jadi hari ini kita akan mulai materi ya tentang mengidentifikasi ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Ya, jadi kita melanjutkan materi yang sebelumnya ya, yaitu tentang teks laporan observasi. Oke. Jadi di sini yang kita bahas yang pertama ciri bahasa pada teks laporan observasi. Jadi ciri bahasa teks laporan observasi ini yang pertama terdapat istilah, yang kedua terdapat kalimat definisi, yang ketiga terdapat kalimat klasifikasi. Terus kita lanjut ya. Istilah. Jadi istilah ini adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Ya. Jadi istilah ini mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Jadi contohnya seperti bidang pertanian atau ada pembelajaran matematika, itu ya bagian-bagiannya, ada pelajaran PKN, ada bahasa Arab, ya itu bagian bidang-bidang ya. Nah, jadi istilah ini dibagi dua, yaitu ada istilah baku dan tidak baku. Nah, jadi istilah baku ini istilah yang terdapat di dalam kamus ya, yang terdapat di dalam kamus bahasa Indonesia. Jadi kalau yang tidak baku ini yang tidak terdapat di dalam kamus bahasa Indonesia. Jadi contohnya seperti ini ya, ada contoh kata baku yang pertama apotek ya, kata bakunya apotek, kata tidak bakunya apotik. Ya, jadi kalau adik-adik biasanya lewat di jalan atau ketemu dengan tempat beli obat, ya biasanya di situ ada biasanya toko-toko obat yang biasanya menulis tokonya itu ada tulis apotik ya, biasa itu kalian temukan ada apotik. Nah, jadi sebenarnya kata bakunya dalam bahasa Indonesia itu kalau apotek itu sebenarnya harusnya apotek ya dalam kamus bahasa Indonesia. Terus ada lanjut contoh kata baku kedua analisis. Ya ada analisis, kata tidak bakunya analisa ya. Terus ada inframerah. Kata bakunya inframerah, kata tidak bakunya inframerah ya. Jadi di sini dipisahkan ya yang tidak bakunya. Infra spasi merah. Terus lanjut kata baku yang keempat akhlak. Tulisannya akhlak, kata bakunya akhlak, kata tidak bakunya akhlak ya. Jadi kata tidak bakunya dihilangkan k-nya ya. Kalau yang sedangkan kata baku yang di dalam kamus pakai k. Akhlak. Kalau kata tidak bakunya akhlak. Oke, itu ya. Jadi itu contoh-contoh kata baku dan tidak baku. Nah, di sini ada contoh istilah pada teks Danau Toba ya. Jadi ini teksnya, teks sebelumnya ya, Danau Toba. Contohnya istilah vulkanik ya. Vulkanik. Jadi itu contoh-contoh kata istilah ya, kalimat istilah vulkanik. Nah, kalau untuk pada teks gajah dia mamalia ya, mamalia. Jadi itu contoh-contoh kata istilah ya di dalam teks. Nah, jadi nanti antara
teks Danau Toba dan teks Gajah Kakel. Di situ banyak kata-kata istilah ya. Kita lanjut ke kalimat definisi. Ada yang tahu apa kalimat definisi? Ya, jadi kalimat definisi ini adalah kalimat yang mengungkapkan makna. Ya, jadi makna ini seperti kayak pengertian ya. Pengertiannya ya, definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna. Contoh seperti pengertian hutan bakau ya. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair dan terletak di garis pantai ya. Nah, jadi kalimat definisi ini bisa ditandai dengan kata. Kata adalah, yaitu ya, merupakan ya. Jadi itu ya untuk tanda kalimat definisi. Jadi kalimat definisi yang lebih khususnya dia termasuk pengertian ya, pengertiannya. Oke, kita lanjut ke kalimat klasifikasi. Ya, jadi kalimat klasifikasi adalah penggolongan atau pengelompokan. Jadi penggolongan ini atau pengelompokan seperti contohnya manfaat hutan bakau, yaitu 1. Menjadi tempat hidup biota laut ya. Yang kedua, sebagai sumber mata pencarian. Yang ketiga, menyediakan unsur penting obat-obatan ya. Jadi kalimat klasifikasi ini tidak hanya manfaat ya, ada juga fungsi ya, manfaat, fungsinya ya. Jadi yang Ustadz contohkan ini manfaatnya ya. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.